saham United Tractor saat ini lagi diuji mental, di mana teman-teman laba bersihnya itu secara full year 2024 mengalami penurunan 5,2% secara year on year. Dan di kuartal terakhir atau kuartal keempat 2024, penurunannya atau anjlok hingga 25% secara year on year. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa United Tractor yang terkenal sebagai rajanya alat berat atau raksasa alat berat malah kena tekanan? Dan apakah ini menjadi sinyal beli atau justru tanda bahaya untuk saham United Tractor? Nah, yuk kita bongkar semuanya di video ini. Dan saya ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu teman-teman bahwa pembahasan ini bukan ajakan untuk jual atau beli saham tertentu. Dan ketika Anda ingin berinvestasi, maka Anda wajib melakukan riset terlebih dahulu karena resiko dari sebuah investasi akan Anda tanggung sendiri dan keuntungan Anda akan nikmati sendiri. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Nah, yang pertama teman-teman kita akan bahas tentang profil dan lini bisnis. Nah, United Tractor Tbk ini adalah perusahaan yang terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang kontraktor pertambangan dan distribusi alat berat. Nah, perusahaan ini memiliki portofolio bisnis yang beragam dengan beberapa lini bisnis seperti mesin konstruksi, kemudian kontraktor pertambangan, pertambangan batu bara, dan industri konstruksi serta energi. Jadi sebagai bagian dari PT Astra International Tbk, maka yang mana ini merupakan salah satu usaha terbesar di Indonesia, United Tractor telah membangun reputasi yang kuat di industri alat berat dan pertambangan. Nah, mengenai segmen usahanya teman-teman, yang pertama ada mesin konstruksi, jadi menyediakan penjualan dan penyewaan alat berat. Kemudian menawarkan layanan purna jual untuk produk-produk alat berat. Kemudian yang ketiga, sebagai distributor eksklusif untuk merek-merek yang sudah ternama. Sebut saja seperti Komatsu, kemudian Forest, Uditrack, dan juga Scania, Bomac, dan Tadano. Nah, jadi itu alat-alat beratnya teman-teman, atau mesin konstruksi. Kemudian segmen yang kedua, kontraktor pertambangan. Jadi menyediakan layanan dan pertambangan yang terintegrasi. Mulai dari desain tambang, eksplorasi, hingga pengangkutan atau hauling atau transportasi dari komoditas. Yang ketiga, lini bisnisnya itu tentang pertambangan batu bara. Nah, jadi fokus pada pertambangan ini adalah pertambangan dan menjual batu bara. Kemudian mengelola tambang batu bara dan efisiensi yang tinggi. Kemudian yang keempat, industri konstruksi. Jadi mereka juga menyediakan jasa konstruksi yang meliputi fondasi, kemudian struktur, pembongkaran, hingga pengembangan infrastruktur. Dan yang kelima adalah tentang energi. Jadi di bidang energi mereka mengembangkan bisnis di sektor energi termasuk energi terbarukan. Nah, jadi itu profil dari United Tractor, teman-teman. Berikutnya kita akan bahas tentang produk apa saja yang mereka jual. Nah, dari portofolio produk dan layanan bahwa alat berat yang dijual itu ada distribusi alat berat ini termasuk United Tractor ini sebagai distributor alat berat terbesar dan juga terkemuka di Indonesia. Nah, tadi sudah kita bahas di awal ada Komatsu, Scania, Uditrack, dan juga Bomac. Dan layanan integrasinya ini, perusahaan ini nggak hanya jual alat berat, tapi juga menyediakan layanan purna jual. Misalnya ada suku cadang, kemudian perawatan, dan juga solusi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Nah, soal kepemilikan teman-teman, kalau kita perhatikan, saham Astra itu saham United Tractor ini 59%-nya ini punyanya Astra. Nah, dimiliki oleh Astra. Dan sedangkan 40,5%-nya itu dimiliki oleh publik dengan berbagai profil tertentu. Nah, sejarah mencatat bahwa United Tractor ini didirikan sebagai bagian dari PT Astra International Tbk dan grup usaha terbesar. Nah, perusahaan ini menjadi perusahaan publik pada tahun 1989 yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, yakni dulunya ini Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, jadi itu sejarah dan pencapaian yang diraih oleh Astra. Nah, untuk kinerja secara full year ini mengalami penurunan 5,2% dan ini bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi konsensus. Nah, mengenai ringkasan kinerjanya, di kuartal keempat 2024 ini 3,9 triliun atau minus sekitar 35% secara Q on Q dan 25% secara year on year. Nah, untuk laba bersih full year-nya ini sebesar 19,5 triliun atau mengalami penurunan 5,2%. Dan diperkirakan memenuhi 101% dari estimasi Stockbit atau 100% dari konsensus analis. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, untuk margin dan segmen kita
perhatikan teman-teman, laba bersihnya ini ya mengalami penurunan gitu ya. Dan untuk laba bersihnya ini teman-teman, selain dari kuartalnya turun, secara full year juga ya mengalami penurunan gitu ya, kalau kita perhatikan gitu ya. Nah, secara gross profit margin atau GPM-nya 23,3%, sedikit mengalami penurunan dibanding kuartal 3-nya, yakni 25,2%. Sedangkan untuk pendapatan juga mengalami penurunan 0,5%. Nah, jadi bukan cuma labanya yang turun, tetapi marginnya juga ikut menyusut. Dan inilah yang bikin ya United Tractor ini kelihatan ya kurang bertenaga gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kenapa laba United Tractor ini turun? Nah, pertama faktor nilai tukar. Jadi keuntungan nilai tukar ini berbalik menjadi rugi sebesar 703 miliar. Atau di periode sebelumnya untung 810 miliar teman-teman. Kemudian ada kerugian operasional. Jadi United Tractor ini mencatat kerugian sebesar 301 miliar akibat dari penghentian kegiatan evaluasi dan eksplorasi serta penambangan di beberapa wilayah di mana segmen pertambangan emasnya. Kemudian penurunan laba dari segmen pertambangan mineral juga mengalami penurunan. Meskipun memang harga emas lagi naik dan produksinya juga naik, tetapi di sektor yang lain teman-teman, jadi meningkat, sektor emas itu juga meningkat, di mana produksi emasnya itu meningkat 19%, kemudian nikel naik 51%. Nah, laba sebelum pajak dari segmen ini justru malah turun 76%. Dan karena dampak yang memang kerugian operasional. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan outlook dari United Tractor di 2025? Nah, mengenai prospek teman-teman, yang pertama itu ada permintaan alat berat dan jasa. Nah, jadi kalau dari segmen pertambangan, pertumbuhan permintaan alat berat dan pekerjaan pertambangan ini akan menjadi katalis utama dalam kinerja United Tractor. Kemudian harga komoditas. Nah, dari segi kinerja sebenarnya teman-teman, United Tractor ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, misalnya batu bara, emas, dan juga biji nikel. Dan yang ketiga, sebagai guidance operasional, United Tractor ini telah memberikan guidance terkait dengan metrik operasional untuk 2025, yang sebagai acuan, yang mana kita akan menilai kinerja perusahaan secara forecasting atau ke depannya. Dan untuk tantangan teman-teman, kalau kita perhatikan, jadi ada volatilitas harga komoditas. Misalnya batu bara, emas, dan nikel itu akan berpengaruh terhadap pendapatan dan juga margin dari perusahaan. Kemudian yang kedua tantangannya adalah biaya operasional. Nah, jadi kenaikan biaya operasional termasuk beban pokok, kemudian beban lainnya juga ini akan menekan margin laba. Namun ada peluang teman-teman. Jadi peluangnya ini akan terjadi peningkatan produksi emas dan nikel. Jadi produksi emas dan nikel itu naik 19% dan nikelnya itu naik 51%. Hal ini dapat mendorong pendapatan di segmen pertambangan mineral. Dan tentu saja ini menjadi katalis positif gitu ya. Kemudian sektor konstruksi ini dan konstruksi pertambangan ini juga mengalami pemulihan. Nah, kalau dia pulih, maka permintaan tentang alat berat dan jasa penambangan akan ikut meningkat sehingga mendorong dari kinerja United Tractor. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang kesimpulan. Jadi teman-teman, secara kinerja sebenarnya United Tractor ini dinilai ya sesuai dengan ekspektasi konsensus. Dengan laba bersih memenuhi ekspektasi dan meskipun terjadi penurunan pada kuartal keempat 2024, terutama disebabkan faktor non-operasi. Misalnya ada rugi nilai tukar, kemudian kerugian operasi akibat segmen pertambangan emas. Yang berikutnya, United Tractor di full year 2025 diproyeksikan kinerjanya akan sangat tergantung pada permintaan alat berat. Nah, kemudian ada juga harga komoditas dan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya operasional. Jadi, teman-teman, meskipun United Tractor mencatatkan penurunan laba bersih pada full year 2024, namun kinerja perusahaan ini masih dianggap sesuai ekspektasi dari analis dan konsensus. Jadi, tantangan kedepannya adalah mengelola volatilitas harga komoditas dan juga biaya operasional, sambil mereka memanfaatkan peluang dari peningkatan produksi emas dan serta nikel. Kemudian sektor yang lain teman-teman kalau meningkat seperti konstruksi dan pertambangan juga akan sebagai katalis positif. Dan berikutnya dengan panduan operasional yang jelas, tentu saja United Tractor ini memiliki potensi untuk mempertahankan kinerja positif di 2025. Nah, jadi itu teman-teman ulasan terkait dengan United Tractor mulai dari profilnya, kemudian segmen usaha, mengapa labanya turun, dan bagaimana prospek di 2025. Nah, kalau saya pribadi berpandangan bahwa 2025 ini sangat menantang. Jadi, kalau kita perhatikan boomingnya komoditas, khususnya batu bara ini sudah berlalu. Mungkin akan jauh lebih pas saat ini kita berharap pada sektor mineral atau tambang mineral, atau
perbaikan dari sisi pertambangan. Karena itu akan menjadi katalis positif dalam United Tractor. Nah, saya pribadi berpandangan netral terkait dengan saham United Tractor. Dan bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan punya pendapat berbeda atau punya sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.